Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sugi Nur tadi diberitakan jam 19.00 dia lagi ceramah menjelek-jelekan Pak Jokowi, dia kena ajab sekarang. Dia sekarang dirawat di rumah sakit. Mari kita donasikan dana buat biayanya si Sugi Nur. Saya seharusnya menginginkan kalau Pak Ustadz Abu ini datang ke beliau, statementnya begini, Pak Jokowi, Bapak ini kan dekat dengan Kapolri, tolong ke Kapolri selesaikan kembali, buka kembali perkara KM 50, itu harapan saya sebenarnya, dan perkara-perkara lain. Ya, saya yakin beliau itu ulama yang nothing tulus, beliau itu ulama yang polos-polos saja. Ya. Saya nggak tahu ya, orang ini dan kelompok-kelompoknya ini punya dendam kesumat apa sih sama Pak Jokowi? Kok segitu getolnya gitu loh ya? Kayaknya hidupnya itu nggak damai, nggak tentram gitu loh ya. Mau makan, wah teringat Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi ketemu pejabat ini lagi. Mau tidur, wah jangan-jangan Pak Jokowi ketemu ustadz ini, ulama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para pembenci Jokowi yang selama ini seolah menyerang Jokowi karena ingin menegakkan kebenaran. Tapi semakin kesini, semakin aneh-aneh saja tuduhan dan bacotan mereka. Bahkan setelah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir berkunjung ke rumah Jokowi, lah mereka menjadi kebakaran jenggot. Urusannya apa sih? Coba bayangin ya kan. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir berkunjung ke rumah Jokowi, urusannya apa? Yang namanya tamu, ya seharusnya, ya kan, dihormati. Dan itu menurut saya bukanlah sebuah masalah gitu loh. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir berkunjung ke rumah Jokowi. Mereka malah kelojotan, kebakaran jenggot. Mengembangkan narasi ini, narasi itu, narasi ini, narasi itu. Selain itu teman-temannya juga ada kabar dari Sugi Nur yang katanya mengalami stroke mendadak ya saat ceramah. Beneran gak sih? Sampai-sampai ada neti yang langsung meminta donasi untuk Sugi Nur ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sugi Nur tadi diberitakan jam 19.00 dia lagi ceramah menjelek-jelekan Pak Jokowi, dia kena ajab sekarang. Dia sekarang dirawat di rumah sakit. Mari kita donasikan dana buat biayanya si Sugi Nur. Lah. Ini beneran gak sih teman-teman ya, bahwa Sugi Nur ini pada saat ceramah itu macam kayak tadi gitu loh. Apakah sebetulnya ini hanya netizen iseng gitu ya? Nah, kalau misalnya nih Sugi Nur bener-bener macam kayak video di depan tadi, teman-teman mau nggak mendonasikan sedikit rezekinya untuk Sugi Nur? Kalau saya mah ogah. Lanjut. Ya, saya yakin beliau itu ulama yang nothing tulus, beliau itu ulama yang polos-polos saja. Ya. Jadi ada yang mengageni, agen inilah yang memberikan manfaat. Waalaikumsalam.
Pertanyaan itu jawabannya, pertama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini ada yang mengageni. Ya, saya yakin beliau itu ulama yang nating tulus. Beliau itu ulama yang polos-polos saja. Ya. Jadi ada yang mengageni, agen inilah yang memberikan manuver. Jadi kalau ada klaim itu tiba-tiba saya mengatakan semuanya tidak mungkin. Pak Jokowi itu dikawal oleh pas pampres. Ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba bisa masuk ke rumah, dibukakan dan secara protokoler diterima, itu tidak mungkin. Pasti ada yang mengageni. Yang kedua, lepas dari beliau memberikan nasihat, ini telah di dalam bahasa hukum namanya dikapitalisasi oleh timnya Pak Jokowi. Bayangkan Pak Jokowi yang sedang digugat di mana-mana tiba-tiba didatangi seorang ulama besar yang selama ini selalu dikaitkan dengan terorisme. Saya sayangkan kenapa pernyataannya menginginkan Pak Jokowi sebagai pembela Islam. Saya seharusnya menginginkan kalau Pak Ustadz Abu ini datang ke beliau, statementnya begini, Pak Jokowi, Bapak ini kan dekat dengan Kapolri, tolong ke Kapolri selesaikan kembali, buka kembali perkara KM 50, itu harapan saya sebenarnya, dan perkara-perkara lain. Barangkali 3 itu statement saya. Presiden ke-7 seperti Pak Jokowi tanpa direncana, tanpa protokol, tanpa pemberitahuan, bahkan ada pernyataan dari lingkaran beliau itu tidak tahu rumahnya kok sampai di halaman, sampai di dalam mobilnya dibukakan dan sebagainya. Ya, tapi saya tetap menghormati beliau. Cuma statementan beliau yang dikapitalisasi itu adalah ketika meminta Jokowi menjadi seolah-olah itu orang yang membela Islam. Kalau saya silakan, silaturahmi di dalam Islam itu kan boleh, itu mulia, dengan agama apapun boleh. Tetapi statementnya jangan meminta menasehati sebagai pemimpin Islam, lebih tepatnya karena beliau kapasitasnya yang menyebabkan guru hara hukum ini beliau yang minta Pak Jokowi tolong nasihati. Lah ini maksudnya gimana toh Pak? Saya saya gagal paham gitu loh. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bertamu ke rumahnya Pak Jokowi. Pertama, ya, tidak ada isu yang bisa dipercaya bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir diundang oleh Jokowi. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, berarti apa? Ya udah, berarti ini adalah tamu biasa, ya, tamu yang tidak direncanakan. Yang kedua, ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini bertamu ke rumah Pak Jokowi, menyampaikan pesan-pesan dan lain sebagainya. Lah ngapain kok Anda atur-atur gitu loh maksudnya? Saya gagal paham gitu loh. Anda ini sebetulnya gimana sih posisinya gitu? Hah? Benci Pak Jokowi atau gimana kok sampai orang yang bertamu pun maunya tuh Anda atur gitu loh, harus ngomong apa? Aduh, lanjut. Ya, saya yakin beliau itu ulama yang nating tulus. Beliau itu ulama yang polos-polos saja. Ya. Saya nggak tahu ya, orang ini dan kelompok-kelompoknya ini punya dendam kesumat apa sih sama Pak Jokowi? Kok segitu getolnya gitu loh. Ya, kayaknya hidupnya itu nggak damai, nggak tentram gitu loh. Ya, mau makan, teringat Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi ketemu pejabat ini lagi. Mau tidur, jangan-jangan Pak Jokowi ketemu ustadz ini, ulama ini. Mau mau ke WC, ke kamar mandi, jangan-jangan Pak Jokowi ketemu si ini si itu lagi. Ya. Bahkan mungkin mau kiku. Ya. Teringat juga Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi begini begitu. Heran aku sama orang-orang ini ya. Ampun. Kayak nggak punya kerjaan gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan lain gitu loh. Pak Jokowi aja terus diurusin. Aduh. Lah iya gitu loh, ngapain ngurusin tamu yang berkunjung gitu loh. Tamu yang berkunjung itu yang namanya tamu, siapa aja boleh ya kan. Kalau misalnya Pak Jokowi punya waktu untuk menemuinya ya ditemui kan begitu. Kalau Pak Jokowi sibuk ya nggak ditemui. Pak Jokowi di luar kota ya nggak ditemui gitu loh. Lah ini kok ngatur-ngatur. Seharusnya itu Abu Bakar Ba'asyir itu ke rumah Jokowi ngomong begini, ngomong begitu. Lah urusanmu apa?
Kocelak, lanjut. Ngeri guys, ngeri dan ini menakutkan sekali. Ada 12 orang yang bukan rakyat biasa. 12 orang yang bukan rakyat biasa sekarang sedang memberi ultimatum kepada Komnas HAM. Catat ya, bukan rakyat biasa. Kita dengar apa katanya. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak. Serius. 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Dari Amerika juga katanya. Takut tuh. Namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan bilang lepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya turun lagi gitu? Jadi mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Ada 12 orang yang bukan rakyat biasa sedang mengultimatum. Ini bakalan rusuh guys. Rusuh ini. Kalau nggak dituruti rusuh ini. Ngeri ini, ngeri. Ngerindasmu. Ngerindas. Ya kan gitulah, itu bukan orang biasa. Bener. Saya sependapat loh dengan apa yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak. Bukan orang sembarangan. 12 orang luar biasa. Paham kan luar biasa sekolahnya di mana? Di SLB bro. Orang-orang luar biasa itu maksudnya apa ya? Jangan disalahartikan ya kan? Jangan terlalu berlebihan. Orang luar biasa itu adalah orang yang mengalami ya gangguan-gangguan khusus gitu loh ya. Iya, jadi memang mereka itu 12 orang yang memang menurut orang berkebutuhan khusus. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak. Serius. 12 orang bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Bukan rakyat biasa katanya. Terus kalian itu punya jabatan apa kalau bukan rakyat biasa? Lalu ngancam mau bikin rusuh. Kalian itu ngancam atau emang tujuan kalian itu bikin rusuh negara kita? Biar negara kita nggak ada damainya, jadi rusuh terus. Apa masih ada ya orang yang percaya sama gerombolan tadi? Ya kalau masih ada orang yang percaya sama gerombolan tadi, patut dipertanyakan SDM-nya berapa. Oh iya, buat teman-teman banyak kan yang tanya kaos PSI ini dijual nggak? Dijual kan kawan? Yang mau ada warna hitam sama putih. Cek sendiri aja di keranjang kuning bawah. Kalau udah dicek, jangan lupa di check out sekarang juga. Salam Gigis. Iya, selain mempertanyakan orang-orang yang masih percaya ya dengan gerombolan tadi, yang patut dipertanyakan adalah gerombolan tadi juga. Yang katanya 12 orang itu harus dipertanyakan itu ya, kondisi kejiwaannya, intelektualnya, atau jangan-jangan IQ-nya cuma 70. Cuma 78, setara simpanse. Aduh, atau mengalami gangguan kejiwaan, ya kan bisa jadi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kembali bahwa PKS sebagai fraksi patut kita beri acungan jempol. Pertama menerima kami dalam hal katakanlah keresahan hati daripada masyarakat, dalam hal ini para ahli, para akademisi yang pada hari ini dikriminalisasi. Memang DPR itu tugasnya adalah selain regulating, budgeting juga mengawasi. Jadi tidak ada tempat lain yang lebih tepat daripada tentu datang ke DPR. Tepatnya pada hari ini dikawal oleh Komisi 3 dan Komisi 10 ya. Komisi 10 itu membidangi pendidikan, kebudayaan, kemudian juga ekonomi kreatif ya, olahraga, pemuda dan sebagainya. Sedangkan Komisi 3 mengawal tentang hukum dan hak asasi manusia. Kami ingin mengatakan insya Allah tadi sudah terima dengan baik. Segala resah hati ini sudah disampaikan dan mereka insya Allah mengerti. Dan ternyata memang butuh untuk dimengertikan karena mungkin tidak banyak informasi yang mereka dapatkan ya. Nah meskipun tentunya ya untuk the next tidak boleh lagi dong kalau ada wakil rakyat yang tidak tahu dengan urusan yang sedang viral itu. Bukankah di Indonesia ini no viral, no justice ya. Nah oleh karena itu kita berharap dengan pertemuan tadi, jika aturannya tidak benar, maka segeralah mereka membentuk suatu aturan yang benar yang disebut dengan bonum universalus eo definitius ya. Semakin ilahiyah, semakin baik, semakin merangkum semua kebutuhan daripada masyarakat ya. Nah kami berharap T. Fauzia Tiasuma, Roy Suryo,
Rismon Hasyolan Sianipar, yang ketiganya adalah aset bangsa. Berjuang tanpa pamrih ini jangan dikriminalisasi, tapi dihargai. Kalau tidak mampu menghargai, jangan mengkriminalisasi. Pelajari, jika Anda menemukan kebenaran itu, maka dukung, lalu tegakkan kebenaran dan keadilan. Saya kira demikian yang bisa... Lah ini maksudnya gimana toh? Katanya sudah lapor ke Presiden Inggris, sudah lapor ke Kim Jong Un, ke Xi Jinping ya kan, Presiden Cina, ke Putin, Presiden Rusia, ke Donald Trump, bahkan juga sudah ke PBB. Katanya bukunya udah sampai ke PBB ya kan. Lah kok malah balik lagi ya kan, lapor ke PKS. Nggak salah dengar nih saya. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.